Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mutmainah dengan NPM 2111080101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan dalam perspektif ilmu fikih. Jadi, simak terus ya video ini. Di video ini, saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada ilmu fikih, yang kedua itu ada prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan dalam ilmu fikih, yang ketiga itu ada landasan prinsip pemeliharaan lingkungan dalam ilmu fikih, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi pemeliharaan lingkungan dalam ilmu fikih. Pembahasan pertama yaitu adalah ilmu fikih. Jadi, ilmu fikih ini adalah studi tentang hukum-hukum Islam yang mencangkup segala aspek kehidupan, termasuk juga lingkungan. Relevansinya dengan pemeliharaan lingkungan sangat penting. Nah, karena fikih ini memberikan pedoman tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan alam dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, hukum Islam yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, pemeliharaan terhadap hewan, penggunaan air, pembangunan yang berkelanjutan. Jadi semuanya itu memiliki implikasi dalam pemeliharaan lingkungan. Pembahasan selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan hidup. Jadi terdapat 10 prinsip pemeliharaan lingkungan hidup. Yang pertama itu ada hifdzu al-din, yaitu dalam arti memelihara agama. Jadi pemeliharaan agama dan menjaga keseimbangan antara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dan yang kedua itu ada hifdzu an-nafs. Jadi hifdzu an-nafs ini menjaga jiwa dan memelihara keseimbangan antara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dan yang ketiga itu ada hifdzu al-akal. Di sini hifdzu al-akal artinya menjaga akal dan memelihara keseimbangan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang keempat itu ada hifdzu al-bi'ah, yang artinya memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan di sini ialah maksudnya memelihara lingkungan dan memelihara ekosistem serta menghindari tindakan eksploitasi sumber daya alam. Yang kelima itu ada maslahat, yaitu artinya kebaikan, yang dimana di sini mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dengan berbuat baik kepada atau merawat, menghormati, dan lemah lembut terhadap lingkungan. Yang keenam itu ada ihsan, sama artinya juga kebaikan, namun di sini kebaikan maksudnya berbuat baik kepada atau untuk merawat, menghormati, dan lemah lembut terhadap lingkungan. Dan yang ketujuh itu ada kulliyat al-khams, yang artinya 5 hal yang harus dijaga, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, serta menjaga keturunan. Yang kedelapan itu ada fardu kifayah, tuntutan melakukan sesuatu oleh syariat terhadap sekelompok orang untuk menjaga lingkungan hidup sebagai tuntutan syariat terhadap sekelompok orang. Yang kesembilan itu ada hukum merusak lingkungan bencana, yaitu hukum mengenal kerusakan lingkungan. Itu untuk mengenal kerusakan lingkungan
yang berhubungan dengan bencana dan perbuatan destruktif terhadap alam. Yang ke-10 itu ada paradigma fikih lingkungan. Paradigma fikih lingkungan ini merupakan menggunakan ajaran agama sebagai landasannya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Dalam konteks konservasi lingkungan, prinsip kerja maslahat dioperasikan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dimanifestasi dalam penjagaan. Yusuf Qaradawi memilih kata ihsan yang bukan dikaitkan dengan ibadah saja, tapi juga dikaitkan dengan berbuat baik kepada atau merawat, menghormati, dan lemah lembut terhadap lingkungan. Jadi prinsip-prinsip konservasi lingkungan ini dalam litik Eko Ushul El-Fiqih di atas menunjukkan sebuah etos otentik yang semuanya bertujuan pada kebaikan-kebaikan lingkungan dengan seluruh komponen yang ada. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemeliharaan lingkungan dalam perspektif ilmu fikih adalah suatu keharusan karena melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana tindakan manusia mempengaruhi ekosistem dan bagaimana kita juga dapat bertindak secara bijak untuk menjaga keseimbangan alam. Ini juga mencakup analisis, pemodelan, dan solusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi masa depan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.